2 Samuel pasal 14 ayat 33 firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Ia sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Suara Ana Supuryo hari ini dengan judul Gereja adalah Rumah Rohani. Absalom yang pergi meninggalkan kaum keluarganya karena membunuh Amnon tentulah rindu untuk kembali. Tidak ada orang yang dapat hidup dengan tenang kalau ia terbuang. Ini adalah gambaran orang Kristen yang menjauh dari gereja atau rumah rohani. Kebenaran yang pertama, Absalom tidak berani langsung kembali. Khawatir ayahnya Daud masih marah. Yoab menduga Daud sudah tidak marah. Perhatikan ayat yang ke-11. Kemudian disusunlah skenario untuk pertemuan ini. Gereja adalah rumah rohani. Gereja harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menciptakan berbagai cara supaya setiap orang yang ke gereja merasa terayomi. Kebenaran yang kedua, ketika Absalom keluar dari keluarga Daud, tidak ada kehidupan. Seperti si bungsu yang hampir mati di kandang babi. Perhatikan Lukas pasal 15 ayat 17. Percaya atau tidak, menolak atau menerima, orang yang meninggalkan gereja mengalami kematian dalam kehidupan. Karena gereja menjadi representasi surga. Kebenaran yang ketiga, kemarahan Daud atas Absalom sudah kita bahas di pasal sebelumnya. Rekonsiliasi pun terjadi. Daud menerima kembali anaknya dan Absalom bertemu kembali dengan ayahnya. Orang Kristen yang tidak berada dalam rumah rohani dan pengayoman orang tua rohani, maka orang Kristen itu menjadi gelandangan rohani. Kebenaran yang keempat, gereja seharusnya bukan hanya sebagai tempat kegiatan rohani. Gereja seharusnya merepresentasikan surga di bumi. Gembala, pemimpin jemaat seharusnya bukan sekedar melakukan jadwal pelayanan agamawi, tetapi mengalirkan kehidupan ilahi. Kekasih Tuhan, pastikan berada di rumah rohani dan dalam pengayoman Bapak rohani. Hari ini saya mendeklarasikan, inilah waktunya bukan gereja-gerejaan, tapi saatnya dari gereja mengalirkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.